Rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mulai masuk kitab sulh, kitab tentang perdamaian. Sulh artinya perdamaian. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, huwa jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halala wa yajuzu 'anil ma'lumi wal majhuli bi ma'lumin wa bi majhul walau an inkar wa 'anid dami kal mali bi aqalla minad diyati aw akthar. Sulh perdamaian itu diperbolehkan antara kaum muslimin. Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menyebabkan penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal. Dan boleh mengadakan sulh perdamaian atas sesuatu yang diketahui atau tidak diketahui, dengan sesuatu yang diketahui dan tidak diketahui, walaupun ada pengingkaran. Dan boleh mengadakan perdamaian dalam urusan darah, pembunuhan, seperti harta, yakni dengan merumuskan harta diat atau dengan istilahnya apa? Dengan merundingkan harta kurang dari diat atau banyak. Nah ini ya, ini beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Yang pertama kata Imam Asy-Syaukani, huwa jaizun bainal muslimin, mengadakan perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, bahkan itu termasuk perkara yang disunnahkan. Ya, makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wasulhu khair, mengadakan perdamaian itu baik. Ya, jadi alangkah baiknya kalau ada yang berseteru itu damai saja. Walaupun diangkat ke pengadilan, ya boleh juga, tapi lebih baik damai. Ya. Karena kalau sudah diangkat ke pengadilan di atas hakim, anggap kita yang benar nih, orang yang ini yang salah, diputuskan dia salah, kita yang benar. Efeknya dia kan kena hukuman kan. Nah setelah kena hukuman, kira-kira hubungannya bagaimana? Ada perasaan apa? Timbul apa? Dendam, sini gitu kan. Makanya lebih baik apa? Perdamaian ya. Ngalah dalam sebagian perkara, selama itu tidak mencederai agama kita ya. Jadi ngalahnya dari sisi dunia ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau menyangkut agama nggak ada istilah ngalah Bapak ya. Jangan sampai kita ngalah dari sisi agama sih gini. Ya saya mau ini nggak ribut dengan ini dengan syarat nggak usah membahas masalah tauhid, nggak bahas masalah bisa begitu. Nggak ada perdamaian dengan mengorbankan akidah. Ya jadi gitu ya. Nah ini boleh diperbolehkan mengadakan perdamaian berdasarkan firman Allah Ta'ala, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka. Tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan orang yang memerintahkan untuk sedekah atau perbuatan baik atau untuk mendamaikan antara manusia. Asalnya Allah katakan nggak ada kebaikan dalam hal berbicara rahasia, malam-malam kita ngomong rahasia, nggak ada kebaikan kecuali ngomong rahasianya itu dalam rangka untuk memerintahkan sedekah, memerintahkan perbuatan baik atau mendamaikan. Nah di sini menunjukkan mendamaikan, damai ini hukumnya diperbolehkan ya, mengadakan perdamaian di antara manusia, bahkan itu dianjurkan Bapak ya, kita mendamaikan saudara kita yang berselisih ya. Nah ini boleh, kecuali kata Imam Asy-Syaukani, perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah ini baru tidak boleh ya. Saya mau ini ya damai dengan kamu kan sini, kecuali perdamaian menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya saya mau damai dengan kamu dengan syarat kamu minum bir.
Bisa seperti itu? Nggak boleh menghalalkan yang haram, nggak bisa begitu ya. Atau mengharamkan yang halal. Nah ini biasanya mungkin terjadi pada para istri ya yang punya madu ya. Saya jelas yang madu ya. Ini saya mau rujuk lagi dengan istri saya, dengan suami saya, tapi dengan syarat ceraikan, atau kalau ceraikan ekstrim lah, dengan syarat jangan lagi nginap di tempat madu saya gitu. Bisa aja. Nah yang seperti itu namanya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah ini nggak boleh ya. Jadi yang halal tetap halal, haram. Jangan sampai dengan alasan berdamai yang halal jadi haram, haram jadi halal. Jelas apa ya? Jadi perdamaian di sini umum, baik dalam masalah rumah tangga, bermasyarakat, dua orang atau lebih dari itu. Misalkan satu suku dengan satu suku perang, nah ini termasuk sulh ya. Jelas ya. Jadi mengadakan perdamaian ini diperbolehkan kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, apa dalilnya perdamaian yang menghalalkan yang haram tidak boleh dilaksanakan atau mengharamkan yang halal tidak boleh dilaksanakan? Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalilnya hadis Amr bin Auf dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Hakim, Ibnu Hibban, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan harrama halala au halla harama." Mengadakan perdamaian ini boleh di antara kaum muslimin ya. Diperbolehkan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jadi selama perdamaiannya tidak ada unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, perdamaian tersebut diperbolehkan. Jelas apa ya? Insya Allah contoh-contohnya bisa kita pikirkan sendiri lah. Menghalalkan haram artinya perbuatan haram, tapi karena ini jadikan syarat perdamaian akhirnya jadi halal. Nah ini nggak boleh. Yang haram jadi halal, halal jadi haram. Nah ini seperti ini tidak diperbolehkan ya. Salah jelas ya. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma, jadi kata Imam Asy-Syaukani setelahnya, dan boleh mengadakan perdamaian atas sesuatu yang diketahui atau tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui dan tidak diketahui. Ini maksudnya apa nih? Kita baca keterangan dari Imam Asy-Syaukani ya. Wa amma jawazus sulhi 'anil ma'lumi wal majhul bi ma'lum fa li hadithi Ummi Salamah 'inda Ahmad. Adapun bolehnya mengadakan perdamaian atas sesuatu yang diketahui atau tidak diketahui dengan sesuatu yang diketahui, ini berdasarkan hadis Ummu Salamah dalam riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Di sini Ummu Salamah berkata, "Ja'a rajulani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Datang dua orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawarithi bainahuma. Mereka berselisih tentang warisan antara keduanya. Berarti dua orang ini apa? Kalau memperselisihkan warisan berarti dua orang ini apa? Bersaudara ya, bersaudara ini. Lihat saudara adik kakak bisa ribut gara-gara warisan. Nah, ini sering Bapak ya, hati-hati. Nah, kata Ummu Salamah, datang dua orang kepada Rasulullah untuk mengadukan warisan antara keduanya. Qad darasat laisa bainahuma bayyinah. Warisannya ini sudah hilang, tidak ada bukti bagi mereka semua. Artinya gini, batas-batas warisannya sudah hilang. Sedangkan mereka semua nggak punya bukti. Maksudnya begini, misalkan mereka memperselisihkan tentang warisan berupa tanah dari orang tuanya 1 hektar. Kalau misalkan dua orang laki-laki berarti kan satu-satu kan, dibagi dua kan. Nah yang jadi masalah batas-batasnya nggak diketahui, udah hilang. Dan masing-masingnya nggak punya bukti. Nah ini jadi perselisihan di antara mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innakum tahtasimuna ila Rasulillah wa innama ana basyar." Sesungguhnya kalian
sudah mengadukan sengketa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada beliau, sedangkan aku hanyalah manusia. Aku hanyalah manusia, bukan apa Tuhan, ya. Tidak tahu perkara gaib. Kalian mengadukan masalah kepada Rasulullah, sedangkan aku, dalam ayat lain disebut tahtasimuna ilai, kalian mengadukan sengketa kalian kepada diriku, sedangkan aku hanyalah seorang manusia. Wa la'alla ba'dakum alhana bihujjatihi min ba'd, dan bisa jadi sebagian dari kalian lebih pintar mengeluarkan argumen dibandingkan yang lain. Artinya begini, dua orang ini kan sama-sama bersengketa nih. Bisa jadi yang A pintar ngomong, yang B nggak pintar ngomong. Padahal bisa jadi yang benar adalah B, yang A yang salah. Tapi karena dia pintar ngomong, bisa jadi oh ini benar. Itu jelas ya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kalian mengadukan sengketa kalian kepadaku, sedangkan aku hanyalah manusia biasa. Bisa jadi sebagian kalian lebih pintar mengeluarkan argumennya daripada temannya, daripada saudaranya. Wa inna ma'aqdi bainakum ala nahwi ma asma', sedangkan aku hanyalah memutuskan perkara di antara kalian sesuai dengan yang aku dengar. Artinya berdasarkan bukti yang tampak di depan mata, ya. Jadi Nabi tidak mengetahui perkara gaib bawahnya. Nah, kalau Nabi saja menilai sengketa berdasarkan bukti lahir, nggak tahu isi hati orang, apalagi kita, ya tidak? Maka kalau ada dua orang datang kita nggak bisa doa, oh karena saya dekat dengan dia, dengan A, yang saya putuskan A yang benar. B ini saya nggak perlu akrab, ini yang salah. Boleh begitu? Walaupun si A ini orang yang sudah kita akui orangnya jujur, soleh, muslih, bukan soleh, muslih bukan. Sedangkan B kita nggak kenal dia, atau nggak fasik lah. Nah pertanyaannya, apakah karena saya sudah kenal dengan A, langsung saya putuskan A yang benar, yang B salah? Nggak bisa. Kita menilai berdasarkan apa? Buktinya. Ada tidak buktinya? Kamu A punya bukti nggak bahwa kamu berhak mendapatkan lahan ini? B punya nggak? Itu yang jadi patokan. Bukan berdasarkan pengetahuan saya tentang si A atau B, tapi buktinya di pengadilan. Bukti di depan kita. Jelas ya? Ini penting nih. Jadi untuk menjadi penengah itu harus orang yang bijak. Jadi nggak bisa kita memutuskan seorang benar salah hanya karena kedekatan orang tersebut dengan kita, nggak bisa. Ya, kita harus dulukan dua orang ini pada posisi yang sama, termasuk orang kafir. Jadi yang tentang ini muslim, oh kita muslim pasti jujur, kalau kafir pasti dusta. Boleh? Tidak boleh ya. Harus disamakan dalam masalah hukum. Ya, kita kembali lagi. Jadi kata Rasulullah, kalian mengadukan sengketa kalian kepadaku, sedangkan aku hanyalah manusia. Bisa jadi sebagian dari kalian, salah seorang dari kalian lebih pintar mengeluarkan argumennya daripada kerabatnya, daripada saudaranya. Dan aku hanyalah memutuskan hukum berdasarkan apa yang aku dengar. Mereka A ngomong gini, Nabi dengar A. Dari argumen ini, oh berarti A yang betul. Nabi cuma menilai berdasarkan apa? Apa yang beliau lihat atau apa yang beliau dengar. Faman qadaitu lahu bihaqqi min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu. Siapa yang aku putuskan hak saudaranya untuknya, maka janganlah ia mengambilnya. Siapa yang kuputuskan, kuberikan hak saudaranya kepada dirinya, maka janganlah ia memberikan kepadanya. Janganlah ia mengambilnya. Kenapa? Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Sesungguhnya aku sudah memberikan kepadanya sepotong api neraka. Ya'ti biha sitaman fi 'unuqi yaumal qiyamah. Api tersebut akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Maksudnya apa nih? Siapa yang kuberikan kepadanya hak saudaranya, maka jangan mengambilnya. Maksudnya begini, Nabi memutuskan ada A dan B mengadu pada Nabi sengketa. A dan B semuanya mengeluarkan apa? Argumen, alasan. Lalu Nabi berdasarkan lahir apa yang mereka sampaikan, oh A yang benar. Padahal yang benar adalah B.
Akhirnya apa? Karena Nabi memutuskan A yang benar, berarti yang B haknya diserahkan kepada A. Maka kata Nabi, siapa yang kuberikan kepadanya hak saudaranya gara-gara keputusan yang salah, jangan diambil. Kalau ternyata A ini salah, tapi karena Nabi menyatakan A benar, hak B diberikan kepada A, jangan diambil. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Nabi memutuskan ini milik A, ini adalah potongan api neraka. Kalau diambil itu akan jadi potongan api neraka yang akan dikalungkan di lehernya di akhirat nanti. Jelas ya? Jadi jangan senang, oh saya dalam pengadilan, wah bisa ngalahkan dia, saya pintar nih, punya pengacara yang terkenal berpengalaman, menang saya berhasil mendapatkan berapa hektar tanah misalkan, atau berapa lahan atau berapa properti. Nah, dikira dengan begitu senang, dikira dengan begitu enak, nah, itu semua akan jadi api neraka yang membakar diri. Jelas Bapak ya? Ini penting nih. Jadi di sini juga menunjukkan Nabi itu tidak tahu perkara gaib. Nah, kalau Nabi aja tidak tahu perkara gaib, begitu juga kita. Ya, makanya kita cuma menilai berdasarkan lahirnya. Kita Bapak ya, kita bisa menilai seorang hanya berdasarkan lahirnya, batinnya tidak tahu. Maka jangan menerka-nerka, oh mungkin orang ini niatnya kita, nggak bisa. Ya, jelas ya. Jadi kata Nabi, aku ini hanya memutuskan perkara di antara kalian berdasarkan apa yang aku dengar atau berdasarkan apa yang aku lihat. Siapa yang kuberikan kepadanya hak saudaranya, maka jangan mengambilnya. Karena aku sudah, kalau dia mengambilnya, maka sesungguhnya aku sudah memberinya potongan api neraka yang akan dia gantungkan di lehernya di hari kiamat. Nah, ini ancaman yang mengerikan. Nah, maka apa yang terjadi pada dua orang tadi? Fabakar rojulan. Dua orang ini pun langsung menangis. Nah, siapa dua orang ini? Ya sahabat Nabi kan, nangis. Nah, hati mereka tuh lembut, dikasih nasihat nangis. Kalau zaman sekarang kadang seperti itu, kamu begini biasa. Nah, kalau orang dikasih nasihat tidak tersentuh hatinya, berarti hatinya keras. Kalau orang hati lembut dikasih nasihat langsung nangis. Dan yang bisa menentukan hati seorang lembut atau keras, ya orangnya sendiri, bukan kita Bapak ya. Ya walaupun kita bisa nilai diantaranya kalau dikasih nasihat nangis, nah itu tanda kelembutan Bapak ya. Dan ini nggak bisa dipastikan, oh kalau ahli ibadah pasti nangis, pelaku maksiat kan. Bisa jadi sebagian pelaku maksiat Bapak ya. Makanya kita nggak boleh mencap seorang penghuni neraka gara-gara bermaksiat, nggak boleh. Karena bisa jadi ketika dia bermaksiat, di balik itu dia menangisi kesalahan. Iya tidak? Makanya sebagian pelaku maksiat kadang dinasihati gini, nangis kadang-kadang. Sedangkan orang yang udah ngaji lama, ngaji sunnah, dinasihatin nggak nangis. Iya tidak? Itu menunjukkan hatinya lebih keras dibandingkan orang awam. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, beliau memberikan istilahnya kritikan lah, sebagian penuntut ilmu hatinya keras dibandingkan orang awam. Ketika diberi nasihat dia tidak tersentuh. Ketika mendengar ayat-ayat nasihat yang harusnya mau bikin dia nangis, dia nggak nangis. Sedangkan sebagian orang awam kadang disebut langsung nangis. Jadi begitu Bapak ya. Itu orang yang hati lembut ya, dapat nasihat itu. Nah, kita kembali lagi. Setelah Nabi memberikan tadi peringatan tadi, dua orang tadi nangis. Wa qala kullu wahidin minhuma haqqi li akhi. Setelah keduanya nangis, keduanya berkata, masing-masingnya berkata, hakku untuk saudara. Artinya semuanya apa? Apa? Ngalah, udah buat saudara gue. A dan B ini udah buat B saja, yang B memang buat A saja. Gitu. Mereka semua merelakan haknya untuk saudaranya. Namun apa reaksi Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma idza kuntuma fadhhaba faqtasima thumma tawaffayal haqq thumma istahima thumma yuhallil kullu wahidin minkuma sahibah. Setelah keduanya merelakan, masing-masing merelakan hak dia, Rasulullah pun berkata, adapun jika kalian sudah mengatakan demikian, maka pergilah, lalu bagilah apanya? Warisan tadi. Bagilah warisan tadi, lalu berusahalah semaksimal mungkin supaya pembagiannya
tepat dan adil. Pergilah kalian, bagilah warisan tersebut dan berusahalah supaya pembagiannya tepat dan adil. Kemudian kalau yang perlu, memang sulit, diundilah. Kemudian hendaknya masing-masing dari kalian menghalalkan bagiannya untuk saudaranya. Jelas apa ya? Jadi gini, kata Rasulullah, setelah masing-masingnya mereka udah, Rasulullah hak saya untuk saudara saya saja. Rasulullah nyuruh, dan kalian berdua pergi, lalu berusaha untuk dibagi. Tetap berusaha untuk dibagi dengan tepat dan adil. Jangan sampai ya, berusaha. Kalau bisa pembagiannya benar dicek, istilahnya dengan prasangka mungkin batas tanah saudara saya mungkin sampai ini batas ini nih. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang itu tidak memungkinkan, kalau mungkin sulit, apalagi kalau tanahnya tidak model kalau persegi panjang, misalkan ini mudah kan, tinggal bagi dua selesai kan. Tapi kalau tanahnya miring-miring gini gimana? Level L atau ini kan sulit kan. Maka kalau seperti ini, pertama berusaha untuk membagi semaksimal mungkin supaya tepat adil. Kalau memang tidak memungkinkan, diundi saja. Artinya udah kita bagi ini aja, ya udah diundi. Siapa yang ngambil A dan B? Pas lihat, berarti kamu yang A, saya B. Jelas? Nah ini ya. Nah setelah diundi, kan kalau diundi bisa jadi yang harusnya A dapat ini, ternyata A dapat ini. B harusnya dapat ini, ternyata dapat itu. Bisa jadi begitu kan? Nah kalau memang kondisi udah demikian, hendaknya masing-masingnya menghalalkan bagiannya untuk saudaranya. Jelas ya? Artinya udah jangan diperpanjang, udah anggap sudah selesai masalahnya. Masing-masing udah memaafkan, menghalalkan bagian untuk saudaranya. Nah ini namanya apa? Sulh, perdamaian, ya tidak, antara saudara, ya, antara orang yang masih punya hubungan keluarga. Begitu juga orang lain, nggak mesti saudara, dengan tetangga kah, dengan mungkin orang beda suku kah, dan semacamnya. Nah kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa qad istudilla bihi ala jawazi sulh wal ibra'i minal majhul. Nah, dari hadis ini dijadikan dalil tentang bolehnya mengadakan perdamaian dan bolehnya mengorbankan sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya apa? Tadi bahwa yang dua orang ini berseteru di hadapan Rasulullah, adik kakak ini, bersaudara ini, mereka tahu tidak jatah warisan mereka berapa? Tahu tidak? Nggak tahu kan? Nggak tahu, saya dari mana batasnya nggak tahu. Maka ketika mereka sudah diingatkan Rasulullah, saya memutuskan berdasarkan apa yang saya dengar. Siapa yang saya putuskan untuk mendapatkan hak saudaranya jangan diambil, karena itu adalah potongan api neraka. Kan keduanya nangis kan? Saya itu berkata, yaudah hak saya untuk saudara saya. Pertanyaannya, haknya sudah jelas nggak batasannya? Belum kan? Nah, dia belum tahu haknya batasannya berapa meter atau berapa hektar, tapi dibebaskan untuk saudaranya. Nah, yang seperti ini diperbolehkan. Jelas ya? Ini khusus masalah sulh. Ada pun masalah jual beli boleh. Saya mau jual tanah saya berapa hektar, pokoknya kamu lihat sebelah sana lah. Batasannya mana? Kamu ini perkirakan aja lah. Boleh? Nggak boleh. Tapi kalau sulh, kalau niatnya untuk mendamaikan, niatnya untuk supaya tidak ada kericuhan, maka menurut jumhur ulama itu diperbolehkan. Jelas apa ya? Dan ini juga tadi kata Imam Asy-Syaukani menunjukkan bolehnya mengadakan perdamaian atas sesuatu yang diketahui, sesuatu yang ini yang tidak diketahui dengan tidak diketahui, yang tadi itu jumlah tanahnya berapa nggak diketahui, tapi ini sesuatu yang tidak diketahui dengan orang yang diketahui. Artinya begini, jumlah tanahnya batasnya tidak tahu, tapi yang menerima diketahui kan, orangnya siapa kan, dua orang kan. Nah yang seperti ini diperbolehkan ya. Lalu lanjut,
Dalil berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa akhrajal Bukhari min hadithi Jabir anna abahu qad qutila yauma Uhudin syahidan wa alaihi dainun fashtaddal wurama fi huquqihim qala fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahum an yaqbalu thamara haiti wa yuhallilu abi fa abau falam yu'tihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam haiti wa qala sanabdu alaik faqada alaina hina asbaha fatafa fin nakhl wa da'a fi thamariha bil barakah fajadadtuha faqadaituha wa baqiya lana min thamariha. Imam Bukhari menyebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya ayahnya terbunuh dalam perang Uhud, mati syahid dalam perang Uhud dalam keadaan punya hutang. Jadi Jabir bin Abdullah punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu meninggal dalam keadaan punya tanggungan hutang. Nah, akhirnya para apa istilahnya kreditur ya, istilahnya apa yang punya piutang ini menagih, mendesak untuk meminta hak mereka. Jadi bapaknya Abdullah kan punya hutang kepada beberapa orang, bukan satu orang tuh, banyak orang. Nah setelah meninggal, rupanya orang yang punya piutang ini datang kepada Jabir menagih hutang ayahnya. Mereka kan mendesak, disebutkan fashtad dal wurama, benar-benar mendesak, cepat bayar hutang ayah kamu. Jelas apa ya? Ditagih gitu loh. Akhirnya apa? Nah, akhirnya kata Jabir, aku pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan masalah itu. Fasa'alahum an yaqbalu thamara haiti. Kemudian aku pun meminta kepada mereka untuk menerima buah dari hasil buah dari kebunku. Jadi bapaknya Jabir punya hutang kepada beberapa orang. Ketika meninggal, mereka semua nagih hutang kepada Jabir, anaknya. Jelas apa ya? Nah, Jabir kan punya kewajiban apa membayar hutang ayahnya lewat apa? Warisannya kan? Ya tidak? Adapun dari uangnya enggak ada kewajiban Bapak ya. Jadi ketika seorang orang tua meninggal dalam keadaan punya hutang, nanti hutangnya dibayar dari warisannya. Kalau warisannya cukup, selesai. Tapi kalau warisannya tidak cukup, bagaimana? Gimana? Apakah anak wajib membayar? Tidak wajib. Tapi kalau mau bayar, bagus. Tandanya berbakti, ya. Tapi tidak wajib nih. Nah, Jabir ditagih oleh orang-orang tadi, menagih hutang bapaknya. Akhirnya Jabir mengusulkan kepada mereka, udah gini aja lah, saya bayarnya pakai apa? Hasil kebun saya ini, buah-buah di kebun saya, ya kan? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Jadi Jabir ingin mereka ngambil, bayarnya lewat buah-buah di kebunnya, dan berharap dengan itu dihalalkan hutang ayahnya. Artinya dianggap lunas. Jelas? Dianggap lunas. Sudah, saya itu ada kebun tuh, coba ambil buahnya. Dengan itu lunas lah. Nah, namun apa reaksi mereka? Fa'abau. Mereka nggak mau. Mereka maunya bayar dengan sesuai dengan pinjamannya, nggak mau diganti dengan buah-buahan. Jelas apa ya? Maka akhirnya apa? Nabi pun nggak mengizinkan Jabir memberikan kebun tersebut ke mereka. Ya. Lalu Nabi berkata, ya sudah, saya akan datangi kamu besok, datangi kebun itu. Nah, setelah itu besok pun Rasulullah mengunjungi kami, kata Jabir, di waktu pagi. Lalu beliau keliling di kebunnya, kebun kurma. Lalu Nabi pun mendoakan supaya buah-buahannya diberkahi, supaya buah-buahannya diberkahi. Ya. Akhirnya setelah Nabi berdoa, dan doa Nabi apa? Mustajab. Nah, akhirnya aku pun memanen hasil kebunku. Dari hasil panen tersebut aku bisa membayar hutang ayahku, bahkan masih tersisa buahnya. Nah, lihat ini buah dari apa? Doa Nabi. Nah, di sini Bapak kata Imam Asy-Syaukani, fihi jawazus sulh an ma'lum bi majhul. Di sini boleh
mengadakan perdamaian atas sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Maksudnya begini, bolehnya mengadakan perdamaian atas sesuatu yang diketahui dengan sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang diketahui di sini artinya yaitu hutang ayahnya Jabir. Jumlahnya diketahui tidak? Diketahui kan? Betul tidak? Diketahui, mereka Nabi. Kamu, bapak kamu hutang begini. Nah, Nabi atau Jabir sini ingin mengadakan perdamaian dengan mereka. Jumlah hutangnya diketahui, tapi dia bayarnya dengan jumlah yang tidak diketahui. Iya tidak? Karena Jabir cuma coba, udah ambil aja inilah buah di kebun saya. Kira-kira jumlahnya diketahui nggak? Nah, di sini menunjukkan bolehnya mengadakan perdamaian atas sesuatu yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Jelas ya? Ini dalam masalah perdamaian. Kalau dalam masalah jual beli bisa? Nggak bisa. Orang langsung juta. 1 juta. Saya mau beli ini buah mangga kamu. 1 juta. Dapat berapa? Ya kamu perkirakan aja sama. Bisa seperti itu? Nggak boleh. Tapi kalau dalam masalah perdamaian ini diperbolehkan. Jelas ya? Menurut jumhur ulama. Walaupun Imam Abu Hanifah sedikit beliau mempermasalahkan seperti itu, tapi yang benar itu diperbolehkan. Jelas ya? Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma jawazul musalaha 'anid dami kalmal falikauni lazim fid dami ma'a adamil qisas wal mal fa huwa salihun bimalin an malin yadkhulu tahta umumi qouli ta'ala au islahim bainan nas. Nah ini, adapun bolehnya berdamai tentang urusan darah. Maksudnya tentang urusan apa? Pembunuhan, ya. Seperti harta. Jadi kan dalam masalah konflik tadi 2 adik kakak bersaudara. Ini kan konflik mereka masalah apa? Harta kan? Nah pertanyaan kalau dalam masalah darah, masalah pembunuhan nyawa, boleh tidak? Boleh. Seperti harta ya. Karena apa? Yang seharusnya kalau tidak ada kisos, seorang membunuh A membunuh B, keluarga B kan berhak kisos A kan? Tapi kalau keluarga B nyata nggak perlu kisos, berarti seharusnya A melakukan apa? Bayar diat kan? Ya tidak? Nah, karena dia harus bayar diat, ini kan harta, berarti boleh didamaikan, artinya boleh dilobi. Misalkan si A, wah saya perhatiin cowok bisa, nah itu. Jadi bisa dilobi, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Karena itu kan hak si ahli orang yang terbunuh. Kalau dia menggugurkan silahkan, mau dikurangi silahkan, mau dilebihkan silahkan. Jelas ya? Itu Bapak ya. Nah ini diperbolehkan karena itu termasuk keumuman firman Allah Ta'ala tadi, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Dan termasuk juga sabda Nabi, as-sulhu jaizun, perdamaian diperbolehkan, termasuk dalam masalah darah tadi ya. Jadi ini diperbolehkan. Dan ini juga ada dalam hadis yang pernah kita bahas dalam masalah pembunuhan sudah ya. Jadi kalau seorang membunuh orang lain dengan sengaja, maka urusannya apa? Kembali kepada wali orang yang terbunuh. Kalau mereka mau, bisa saja dikisos. Kalau mereka mau, mengambil diat. Jelas apa ya? Dan diat ini kan harta, berarti bisa didamaikan. Jelas ya? Ya mungkin cukup sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita selesaikan pembahasan tentang sulh, perdamaian. Lalu setelahnya kita masuk kitab baru, kitabul hawalah, pengalihan hutang. Ya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.